Salah satu sedekah yang paling hebat itu adalah mengajarkan ilmu. Jadi mengajarkan ilmu itu sedekah yang paling hebat. Itu makanya ayat tentang ilmu diselipkan di tengah ayat sedekah. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca hadis Abu Dawud, ya. Kata Nabi, sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Ada 7 amal yang abadi sampai hari kiamat nilainya. Yang mengalirkan sungai, ajra nahran, yang membangun sumur, yang menggalikan sumur, hafira bi'ran, yang menggali sumur, bana masjidan, yang membangun masjid, warasa mushafan, yang mewariskan mushaf. Itu semuanya hebatnya nomor 1 dari 7 amal yang abadi itu man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Jadi ternyata Pak, Bapak jadi guru itu tiap hari bersedekah tu Pak. Yang jadi guru tu Pak, tiap hari bersedekah. Setiap kali dia mengajarkan ilmu itu sedekah yang paling besar dan itu nomor 1 yang menyelamatkan manusia sampai hari kiamat. Sebab begini Pak Ibu, bersedekah ilmu atau mengajarkan ilmu itu dia seperti multi level. Saya sekarang menyampaikan apa yang Bapak Ibu dengar dari saya, itu tidak dari saya. Dulu saya lahir tidak bawa apa-apa. Saya lahir hanya menangis. Lalu bapak saya menyuruh saya belajar ke sini, belajar sini, belajar. Saya dengar semua dari guru-guru saya ambil, saya simpan, sekarang saya ajarkan ke Bapak Ibu. Saya dapat pahala karena mengajar, semua guru-guru saya pun dapat pahala sebanyak saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 271, ayat-ayat yang menjelaskan perkara sedekah. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-268, di mana kata Allah, syaitan itu menakut-nakuti orang dengan bersedekah. Jadi setan itu kalau kita bersedekah itu muncul rasa cemas, rasa-rasa nak kacukui belanjo, rasa-rasa kakurang piti. Itu perasaan begitu tuh setan yang menanamkan ke hati kita. Ya, padahal kata Allah, Allah menjanjikan ampunan dan kelebihan. Ya, wallahu ya'idukum maghfirah wa fadlan. Jadi kalau kita bersedekah, pertama dosa-dosa kita diampuni Allah. Yang kedua, harta kita akan diberikan kelebihan sedekah, tapi tetap Allah akan memberikan tambahan-tambahan yang banyak. Nah, itulah kenapa di surat Saba ayat yang ke-39 ya. Bapak Ibu kalau baca surat Saba ayat 39 kata Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Apa saja yang kalian nafkahkan, yang kalian infakkan, sekecil apapun infak kalian, akan dilipat gandakan gantinya oleh Allah. Itu janji Allah pasti itu. Jadi kalau kita berinfak sesuatu, Allah ganti langsung infak itu di dunia. Kalau urusan akhirat, pahalanya sudah dijelaskan kemarin. 700 kali lipat perumpamaannya. Ampunan dosa tambah. Harta kita pun akan dilebihkan oleh Allah terus. Nah ini, tapi setan tidak begitu. Setan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan ketika bersedekah. Nah sekarang kita masuk ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran wa ma yazakkaru illa ulul albab. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki.
Dan siapa yang diberikan ilmu, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Dan tidak ada yang dapat pelajaran kecuali mereka yang berakal. Ini ayat Bapak Ibu berbicara tentang sedekah. Jadi 261 sedekah sampai 268 sedekah, 270 sedekah, 271 sedekah. Tapi di ayat 269 Allah mengatakan Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dia kehendaki. Dan siapa yang diberikan ilmu, maka dialah yang mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah. Kenapa ilmu diselipkan di tengah sedekah? Kenapa ilmu itu diselipkan di tengah sedekah? Kan dari awal kita bicara sedekah, di akhir sedekah, tapi di ayat 269 Allah selipkan tentang ilmu. Allah berikan ilmu pada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang diberikan ilmu, dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa makna itu, Ibu? Kemarin kita sudah bahas ya, sedekah itu tidak selalu harus bentuk uang, materi. Ada sedekah ucapan yang baik, ada sedekah bentuknya maaf. Nah, salah satu sedekah yang paling hebat itu adalah mengajarkan ilmu. Jadi mengajarkan ilmu itu sedekah yang paling hebat. Itu makanya ayat tentang ilmu diselipkan di tengah ayat sedekah. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca hadis Abu Dawud, ya, kata Nabi, sab'atun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Ada 7 amal yang abadi sampai hari kiamat nilainya. Jadi ada 7 amal yang abadi nilainya sampai hari kiamat. Di antaranya apa? Yang mengalirkan sungai, ajra nahran. Yang membangun sumur, yang menggalikan sumur, hafira bi'ran, yang menggali sumur. Bana masjidan, yang membangun masjid. Warrasa mushafan, yang mewariskan mushaf. Itu semuanya sedekah. Tapi hebatnya nomor 1 dari 7 amal yang abadi itu man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Jadi ternyata Pak, Bapak jadi guru itu tiap hari bersedekah tuh Pak. Yang jadi guru itu Pak tiap hari bersedekah. Setiap kali dia mengajarkan ilmu itu sedekah yang paling besar, dan itu nomor 1 yang menyelamatkan manusia sampai hari kiamat. Sebab begini Pak Ibu, bersedekah ilmu atau mengajarkan ilmu itu dia seperti multi level. Saya sekarang menyampaikan apa yang Bapak Ibu dengar dari saya, itu tidak dari saya. Dulu saya lahir tidak bawa apa-apa. Saya lahir hanya menangis. Lalu bapak saya menyuruh saya belajar ke sini, belajar sini, belajar. Saya dengar semua dari guru-guru saya ambil, saya simpan. Sekarang saya ajarkan ke Bapak Ibu. Saya dapat pahala karena mengajar. Semua guru-guru saya pun dapat pahala sebanyak saya. Nanti guru dari guru saya pun dapat dari saya. Begitu terus sampai ke Nabi Muhammad. Saya nanti mengajarkan ke murid-murid saya dapat pahala kalau mereka ajarkan pula. Murid-murid saya punya murid, saya pun masih dapat dari murid saya, begitu sampai hari kiamat. Itu kenapa kata Allah, siapa yang diberikan ilmu, sesungguhnya dialah yang mendapat kebaikan yang paling banyak dari Allah. Siapa yang diberikan ilmu, kata Allah, faqad utiya khairan kasiran, dialah yang mendapat kebaikan yang banyak. Karena kalau harta dia akan dibagi orang, habis. Mati Bapak Ibu, harta Bapak Ibu habis sampai di situ. Berarti dia pindah milik. Tapi kalau ilmu enggak, saya ajarkan ke murid saya, tetap milik saya ilmu itu, dia walaupun nanti sudah saya mati itu. Murid-murid saya juga begitu, murid dari murid-murid saya sampai nanti hari kiamat, itu milik saya. Jadi ilmu ini Pak Ibu, kata Allah, itulah kebaikan yang paling banyak jikalau orang dipilih Allah mempunyai ilmu. Itu maka sering saya katakan Bapak Ibu, kalau ada anak cucu Bapak Ibu yang memang tampak kecintaannya kepada ilmu, maka berinvestasilah Bapak Ibu, habiskan semua harta kekayaan untuk supaya dia menjadi orang yang ahli ilmu. Karena tidak ada kebaikan yang paling besar kata Allah kecuali
Kalau dipilih Allah mereka menjadi ahli ilmu. Itu kenapa ayat tentang ilmu diselipkan dalam ayat sedekah. Karena mengajar itu adalah sedekah yang paling hebat nilainya. Dan abadi sampai hari kiamat sedekah itu. Awet nilainya. Itu kenapa Allah selipkan ayat tentang sedekah, ayat tentang ilmu di tengah ayat-ayat sedekah. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang jadi guru, yang jadi dosen, yang jadi guru mengaji. Tidak ada seberuntung itu Pak. Itu manusia yang paling beruntung itu. Ya, kalau Allah pilih orang itu menjadi guru, menjadi ahli ilmu. Guru apa saja. Karena dalam hadis Nabi itu tidak disebutkan ilmu apa. Ya, man 'allama ilman, ilman itu bentuknya nakirah. Nakirah itu indefinite, umum. Ilmu apa saja. Selama ilmu itu bermanfaat, makanya diberi sifat ilmun yuntafa'u. Ilmu yang dengan ilmu itu orang mengambil manfaat. Jadi bahasa Inggris kah, biologi kah, fisika, asalkan ada manfaat yang diambil orang dari ilmu itu, maka itu abadi sampai hari kiamat nilainya. Nah, itulah rahasianya Bapak Ibu, kenapa ayat tentang ilmu diselipkan dalam ayat sedekah. Ternyata guru-guru itu adalah ahli sedekah yang paling hebat. Tentu kalau dia ikhlas mengajar karena Allah. Tapi kalau sertifikasi dikajar, ya terus sertifikasi dapat, lain tak. Ya kan guru-guru begitu Pak. Kalau lancar sertifikasinya semangat maja Pak. Macet sertifikasinya lah macet lah maja. Nah, itu. Makanya guru-guru ini saya katakan ada yang tipikal ya air sumur. Yang air sumur kau Pak. Dan guru kau duduk saya di suraunya, duduk saya murid-murid datang pemambi ilmunya seperti sumur lah. Orang datang bawa ember ke sana. Nah, itu guru yang paling hebat. Ada guru ko cuai hujan nyokaja murid kan kamari ni murid kadang lari doh. Amo diambo ko cuai hujan Pak. Ya, ambo kaja jamaah. Nan jamaah ko sudah semayang bilari yo Pak. Padahal bola tibo kamari mencari jamaah ko mah. Anjak ni murid-murid ko pulang lo Pak, sudah subuh pulang lah nya. Itu ayu hujan doh Pak. Ya kan guru ni nio jo murid ko ndak lenga-lenga saja. Yang paling buruk ayu PDAM Pak. Kalau lancar bayaran lancarnya, kalau macet bayaran putuinya. Ada guru tu cuai hujan, cuai PDAM tu. Kalau ndak sesuai bayaran lah ya berhenti je lah. Gitu. Nah, makanya guru tu adalah ahli sedekah yang paling hebat. Makanya kata Nabi Ibu ya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Tidak ada manusia yang paling hebat, yang paling baik di muka bumi kata Allah, kata Nabi kecuali mereka yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan apa yang mereka pelajari. Itu yang paling hebat manusianya. Lalu kata Allah di ayat 270, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lizzalimina min ansar." Apa saja yang kamu nafkahkan sekecil apapun atau yang kamu benazarkan sekecil apapun, Allah pasti tahu dan pasti mencatatnya. Jadi itu kenapa kita tidak perlu sibuk-sibuk memamerkan, menampakkan amal, menceritakan amal. Allah sudah tahu dan sudah catat. Makanya orang yang riya itu kata Allah, la yu'minuna billah, mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Allah tahu dan Allah sudah catat. Untuk apa kita sibuk-sibuk memamerkannya pada orang? Untuk apa? Tidak ada satupun nafkah yang kamu nafkahkan kecuali Allah sudah catat. Allah sudah tahu. Bahkan niat pun dapat pahala. Bapak Ibu lah berniat kalau sedekah tu tak jadi dah. Tetap dapat pahala. Ya, misalnya ibu-ibu niat sedekah. Tu ngecek ke pak, ambo kalau sedekah ke Mas Haji. Ya, do piti ambo 500,000. Kecik ibu kecik apa nak usah lah sedekah. Pak perlu piti banyak kini mah. Itu tak jadi ibu sedekah lah kan? Tetap pahala sedekah dicatatkan Allah. Tetap. Karena sudah niat. Dan terhalang oleh karena kepatuhan pada suami. Jadi niat itu sudah dicatat tu Pak. Jangankan sudah bersedekah, niat sedekah pun sudah dicatat. Tapi dia niat panjang saya perlu pandang sedekah loh. Tentu sekali-sekali terwujud sedekah tu dah niat panjang sana. Dan apapun yang kamu nazarkan, Allah juga sudah catat. Walaupun nazarnya
Ya tahu Bapak Ibu, belum terlaksana tapi pahala sudah dicatat. Walaupun kalau tidak disanakan dia tetap jadi hutang tuh. Nazar ini Bapak Ibu, ada yang keliru kita memahami nazar Bapak Ibu. Nazar itu artinya menjadikan hal-hal yang sunat dan mubah menjadi wajib. Saya bernazar puasa Senin Kamis, maka puasa Senin Kamis bagi orang itu jadi wajib hukumnya. Bagi orang lain yang tidak bernazar sunat, tapi bagi yang bernazar dia jadi wajib. Itu ketetapannya begitu Pak. Dinazarkan itu jadi wajib hukumnya. Kalau tidak dia tunaikan, ya berhutang dia sampai hari kiamat. Makanya Bapak Ibu kalau bernazar, pikir dulu. Sebab nazar tidak bisa diganti Pak. Memang Bapak berniat nazar sudah dapat pahala, tapi kalau belum ditunaikan jadi hutang ya. Dan nazar itu jangan selalu dikaitkan dengan sesuatu. Dan boleh dulu ya hendaknya biswa dan nazar puasa 2 hari. Pertanyaannya kau nak dulu ya ada apa Pak? Itu dah nazar, itu dah puasa lah. Itu tak boleh. Itu mengancam Tuhan namanya. Boleh dulu isu ada puasa ya, kalau ada puasa kita dulu rumah. Begitu Pak. Bapak Ibu lulus dan lulus anaknya tetap berpuasa. Karena hakikat nazar itu mendekatkan diri pada Allah dengan menjadikan hal-hal yang sunat dan mubah jadi wajib. Saya bernazar membaca Quran setiap hari 1 halaman. Bagi orang mungkin itu sunat, bagi kita jadi wajib Pak. Itu nazar yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu kalau bernazar nanti terwujud atau tidak terwujud yang kita minta, tetap nazarnya dipenuhi. Karena hakikat nazar itu kita menjadikan hal yang sunnah dan mubah jadi wajib. Kalau infak ini kan sunat. Saya bernazar memberi makan anak yatim kalau sehat. Tidak sehat pun Pak tetap beri makan anak yatim. Nazar namanya. Kalau infak atau nafkah ya kasih begitu saja, tidak ada persyaratan. Tapi kalau nazar itu disengaja akan melakukan itu berjanji dalam hati, itu namanya nazar. Tapi jangan Bapak Ibu kalau tidak tunai nanti keinginan kita, jangan sampai nazar itu tidak ditunaikan. Tunaikan juga nazar itu. Apalagi kalau terwujud. Maka nazar itu nanti kalau Bapak Ibu sudah mau meninggal dunia, kalau ada hutang-hutang nazar yang belum tunai, itu pesan ke anak-anak. Dulu dan bernazar ya. Kamagi makan anak yatim dulu. Tolong mati aku besok tolong bayar. Bau nazar itu dia jadi hutang tuh sampai hari kiamat. Maka ada sahabat berkata ke Nabi ya Rasulullah, ayah saya pernah bernazar ya dan belum tunai. Dia sudah meninggal dunia. Kata Nabi, bayarkan nazarnya karena itu hutang. Maka anak yang membayarkan nazar itu walaupun sebenarnya tidak wajib. Makanya Bapak Ibu jangan bernazar sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Jangan bernazar puasa 6 bulan, banyak Pak. 6 bulan puasa. Ya, nazar itu yang mungkin dan kita merasa siap melakukannya. Dan jangan ditunda Pak, nazar di hutang. Maka kata Allah, Allah sudah catat. Yang kamu infakkan, yang kamu nazarkan, Allah pasti mencatatnya. Itu kenapa disebutkan infak dan nazar itu berbeda. Nazar itu yang sunat, yang mubah jadi wajib. Kalau infak tidak, sunat biasa saja, tidak ada batasannya. Nah kata Allah di ayat terakhir, intubdus sadaqat fani'immahiyya. Kalau kau menampakkan sedekahmu itu bagus. Jadi kita menampakkan sedekah itu tidak dicela. Tidak dicela. Boleh kita menampakkan sedekah 1 juta, 2 juta, boleh. Boleh. Bahkan kata Allah ni'mah, bagus. Kenapa bagus? Karena boleh jadi Bapak Ibu dengan kita menampakkan sedekah kita, orang lain termotivasi. Bila ada orang lain termotivasi karena sedekah kita tadi, maka berlaku hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Bila ada orang menjadi sebab orang lain berbuat baik,
maka pahala orang yang berbuat baik sebab dia itu sebanyak itu diberikan pada orang tadi. Ibu sedekah, ambo 1 juta. Ada ibu disudui, ya jadi ibu yang bersedekah 1 juta tadi ini. Ibu kok menggali gorengan 1 juta yang bersedekah. Ambo punya toko amin. Kecil ibu yang punya toko amin tadi, ambo 10 juta. Maka ibu yang 1 juta tukang jual gorengan tadi, 1 juta bersedekah. 1 juta punya ibu tadi, yang 10 juta tambah yang punya ibu tadi itu, sebanyak itu. Dan rancang menampakkan sedekah juga. Bagus menampakkan sedekah kalau tujuannya memotivasi orang. Ya. Tapi hati-hati, karena setan itu jam terbangnya tinggi. Kalau bapak ibu nanti senang dipuji, itulah karena ini juga. Misalnya ibu sedekah 1 juta, tuh juga api kurang sabana. Ibu banyak-banyak sedekah mah. Kecil ibu tuh, iyo cutu mana dulu leh. Ada yang kau sedekah, kau dah pandai sakit deh. Kau 1 juta, kau lah sakit deh. Biasanya 5 juta, 6 juta. Itulah menikmati pujian tuh Pak. Kalau sudah begitu, ria habis. Kama sari sapuan seperti batu licin yang hinggap tanah di atasnya, ya lalu ditimpa hujan lebat hilang. Habis, tak ada pahalanya lagi itu. Nah, itu makanya kata Allah, wa in tukhfuha, kalau engkau menyembunyikannya, wa tutuhal fuqara, dan kau pilih orang-orang fakir menerimanya, bahwa khairul lakum, itu yang terbaik. Jadi menampakkan sedekah itu bagus, tapi menyembunyikannya lebih baik lagi. Kenapa? Karena kalau kita menyembunyikannya itu, nanti ada hadis Bukhari Muslim. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang diamankan Allah nanti saat manusia berdiri di padang mahsyar. Selama 50.000 tahun manusia berdiri dalam suasana yang mencekam, panas tak bisa dibayangkan, matahari didekatkan ke kepala manusia, haus tak bisa dibayangkan, ada leher manusia yang putus karena hausnya. Tapi ada 7 manusia yang tak merasakan itu, tak panas, tak berdiri, tak haus, tak payah sampai hisab selesai. Siapa mereka yang 7 itu? Salah satunya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang setiap kali bersedekah, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tak pernah tahu. Ini hebatnya. Itu kenapa ada orang-orang tertentu dia tak mau memberitahukan sedekahnya ke orang, karena ya dia meletakkan sedekahnya di bawah karpet. Jadi kalau ada nanti yang dapat uang dia, akhirnya lah dia bersedekah, hingga sampai hari kiamat dia tidak pernah tahu siapa yang menerima sedekahnya. Memang sedekah itu begitu yang paling baik disembunyikan, tapi tampak bagus kalau memotivasi orang. Zaman kini begini Pak, mari kita santuni anak yatim, dan nampak dong. Tapi apa ke panti asuhan, menyerahkan bantuan itu di foto, itu di share di WA group, boleh Pak. Nampak kerja, oh iya malah di berapa segini orang bantu bagus kalau begitu. Nah tapi hati-hati jangan ya, setan nanti mempengaruhi kita. Itu makanya disembunyikan itu jauh lebih baik. Dan Allah menyebutkan sedekah itu atau apa, infak itu memang yang paling baik itu fuqara. Fuqara itu orang-orang yang di level 1 kemiskinannya. Jadi orang ada fakir, ada orang miskin. Kalau miskin dia punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Itu namanya miskin. Kalau fakir, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, cacat, dan dia hanya mengandalkan bantuan orang, itu nomor 1. Makanya Bapak Ibu, kalau sedekah yang paling hebat itu memang ke fuqara. Karena mereka yang paling membutuhkan bantuan. Dan fuqara itu yang paling hebat itu yang kerabat. Makanya dalam surah An-Nahl itu kata Allah, wa ita'i zil qurba. Kamu kalau memberi, maka utamakanlah keluarga dekat. Kadang-kadang dakwah Pak kalau sedekah, orang yang tak kenal, orang jauh, hubungan itu dulu
Dosa anak dan payah, mamak pemiskin, kemenakan miskin, kakak miskin, adik miskin, aduh tak pernah sedekah apinya. Sedekah yang paling baik itu ke keluarga dekat. Awak kalau bersedekah ke orang jauh, Pak, ada motivasi, ada tendensi namanya itu. Pasti ada sesuatu yang kita harapkan tu, Pak. Tapi kalau ke adik, ke kakak, ke dosa anak, ke mama, tak ada. Itu ikhlas tulus memberi itu. Termasuk zakat pun Bapak Ibu, kalau berzakat, berzakatlah ke kerabat kita. Berzakatlah ke adik, ke kakak, ke kemenakan, ke mama. Itu yang paling afdal kita berzakat. Sebab begini Pak, kalau semua orang mengurus orang dekatnya, masalah sosial ini berkurang. Ambo kalau ngurus adik ambo, kakak ambo, kemenakan ambo, mama ambo ngurus Pak, yang lain begitu pula, yang lain begitu pula, ini masalah sosial pasti berkurang. Aku yakin Pak, itu pengemis-pengemis jalan itu kalau mamanya nak ngurusinnya, kakaknya nak ngurusinnya, adik nak ngurusinnya, kok jadi pengemis? Kalau diurusnya dari kakaknya, tak mungkin Pak, itu pengemis-pengemis tak punya keluarga, tak mungkin itu. Tak mungkin yang minta-minta uang di jalan itu tak punya dosa anak, tak mungkin, mustahil. Itu yang anak-anak bujang yang pakai silver segala macam itu Pak, tak punya dosa anak, tak mungkin. Dan tak mungkin tu miskin sadonya, tak mungkin. Cuma sayang keluarga yang berada tidak peduli kepada kerabatnya yang miskin. Saya kalau uang saya lebih, saya perhatikan adik-adik saya, kemenakan saya, tak mungkin mereka jadi masalah sosial. Sudah saya urus, yang lain juga begitu. Itu ada Bapak Ibu kalau di Andai itu, Masya Allah ya, ada nenek-nenek Pak. Pak kalau lewat di Andai itu ada nenek-nenek seharian minta sedekah Pak di lampu merah. Saya pikir ini tidak punya anak kawan, tidak punya ya saudara kerabat kan? Tidak mungkin tidak mungkin itu hidup orang sebatang kara Pak. Cuma tidak diurus, tidak diurus. Itu kenapa Al-Quran memerintahkan kalau engkau memberi wa'idai zil kurba, engkau cari kerabat dekatmu itu yang kau beri pertama, jangan orang lain jauh. Maka sedekah yang paling baik itu ke fukara, tapi fukaranya yang kurba, yang terdekat hubungannya dengan kita. Kalau orang sudah mengurus orang dekatnya, pasti masalah sosial ini akan berkurang. Percayalah. Bapak Ibu, aku yakin Bapak Ibu orang-orang yang secara ekonomi pasti mampu. Kalau Bapak Ibu mengurus dusana sadonya, tidak mungkin dusana Bapak Ibu jadi pengemis, jadi gelandangan, ya jadi orang-orang yang di lampu merah, yang tidak sedap mata memandangnya. Itu yang anak-anak bujang yang memakai ya cat-cat di badan itu. Itu kalau mamanya mengurus itu Pak, itu terjadi kerajaan. Tapi mamanya tidak mengurus. PD tidak mengurus, kakaknya tidak mengurus. Aduh, itu yang terjadi. Kata Allah, kalau kamu sembunyikan sedekahmu, kamu berikan kepada fakir miskin, maka Allah akan menghapus dosa-dosa. Ini janji Allah berkali-kali. Kalau Bapak Ibu bersedekah, maka semua dosanya dihapus. Tapi ini yang tidak terkait dengan manusia. Makanya dosa yang dihapus itu min sayi'ah, sebahagian saja yang dengan Allah. Yang dosa dengan manusia tak bisa lunas dengan bersedekah, harus dibayar. Itu makanya ada pendapat seseorang haram bersedekah kalau punya hutang. Dia berhutang, hutang dan dibayar, sedekah rajin, maka tidak akan dihapus dosanya itu. Membayar hutang itu wajib, bersedekah sunat. Dia sibuk dengan yang sunat, yang wajib tidak dia bayar dan dia tunaikan, maka tidak ada pahala sedekahnya. Makanya Bapak Ibu yang berhutang, kumpulkan uang itu melunasi hutang. Tidak usah bersedekah selama berhutang. Ala lunas hutang besok baru ya sedekah. Karena kalaupun kita bersedekah, kata Allah, yang diampuni dosa dengan Allah saja. Ya dengan Allah gampang pengampunannya, istighfar juga selesai. Tapi dengan manusia harus lunasi.
Apalagi hutang itu Bapak akan dibawa sampai mati. Itu makanya Bapak Ibu, kalaupun kita meninggal dunia, hutang tetap melekat pada diri kita. Dan anak-anak kita tidak wajib memberikan hutang kita. Tidak wajib. Anak-anak kita, keluarga kita, kalau kita mati berhutang, tidak wajib membayarkan hutang kita. Tapi hutang kita dibayarkan dengan harta yang kita tinggalkan. Andai kita tidak punya harta yang ditinggalkan, maka kita tetap berhutang sampai hari kiamat. Dan kata Nabi, orang yang mati berhutang tidak akan masuk surga walaupun dia mati syahid berkali-kali. Ya, ada orang mati berhutang, mati syahid, dia tidak akan masuk surga. Jadi yang diampuni dosa ini, dosa dengan Allah saja. Bapak Ibu kalau bersedekah, dosa-dosa dengan Allah akan diampuni. Makanya pakai min, sebahagian dosa yang ini dosanya dengan Allah saja, tidak dosa dengan manusia. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha memberitahukan apa yang kamu kerjakan. Nanti sedekah kita ini akan tampak, akan diumumkan Allah. Sekecil apapun sedekah kita akan kita lihat. Makanya kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin ya khairan ya. Siapa yang berbuat baik sebesar zarah pun kebaikan itu, Allah tetap akan mendatangkannya kepada kita, akan memperlihatkannya kepada kita. Tapi belum tentu diberi balasan. Kalau dia ria di dunia, maka balasannya pun hilang. Seperti itu kemarin ada orang yang menanam sesuatu, punya kebun yang lebat. Di hari tuanya dia butuh kehidupan, kebun yang lebat itu kemudian hangus dibakar api. Nanti ada orang Bapak Ibu ingin mengambil pahalanya, tiba-tiba pahalanya hilang seketika karena di dunia kena ria. Nah, itulah Bapak Ibu ya, akhir dari pembicaraan Allah dalam konteks sedekah di Al-Baqarah 261 sampai 271. Nah, begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Nah ya, karena kita cukup begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.